ILO, kemudian juga memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga berupa aturan yang jelas, pengakuan bahwa pekerja rumah tangga adalah pekerjaan. Yang ketiga, kita akan melakukan kampanye. Upaya ini akan dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia yang dilakukan oleh jaringan Indonesia Beradab. Nah, sore hari ini kita sudah hadir bersama kami teman dari Dian Kartika Sari dari Koalisi Perempuan Indonesia, kemudian Ibu Kodar Triwusaningsih, kemudian ada Mbak Anis Hidayah dari Migrante, dan tadi Mbak Kodar dari PEKA, kemudian nanti akan disusul oleh Mbak Budis Utami dari Kapal Perempuan akan menyampaikan inisiatif untuk pelindungan anak. Nah, urgensinya adalah bahwa selama tidak ada perlindungan terhadap PRT migran atau PRT yang ada di dalam negeri, saya kira ini juga akan menjadi hambatan bagi upaya diplomasi kita untuk menuntut perlindungan PRT kita yang ada di luar negeri. Selain itu sebenarnya juga ada rumah tangga baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan saya kira juga aspek-aspek lain yang terkait dengan persoalan pekerja rumah tangga. Nah, kesempatan pertama saya berikan kemudian. Ya, selamat sore kawan-kawan. Kami menyepakati sebenarnya Indonesia Beragam, Koalisi Perempuan, Migran bagi kita menyepakati persoalan ini karena pertama, realitanya kasus penganiayaan dan eksploitasi terhadap PRT itu semakin lama semakin meningkat. Pertama itu. Kedua, karena ini pekerjaan yang tidak diakui oleh negara, maka negara tidak mendata mereka, sekalipun jumlah mereka banyak. Ketiga, karena rancangan undang-undang sebenarnya sudah digagas dan diusulkan sejak tahun 2004 ya, kalau nggak salah 2004, dan saat itu disepakati. Tetapi pada perkembangannya proses diskusi di dalam parlemen sendiri sangat sulit. Pertama, kita melihat karena para anggota parlemen itu sesungguhnya dia juga orang-orang yang punya kepentingan pada PRT dan ingin dilanggengkan kekuasaannya. Nah, pada diskusi berikutnya pada periode yang 2014 sampai 2019, justru RUU PRT nampaknya nggak masuk di prolegnas 2000 yang panjang 2014-2019. Nah, ketika kita menanyakan tentang itu, jawabnya para anggota DPR, ini bukan hanya untuk melindungi PRT, tapi harus melindungi majikan juga, karena majikan juga mengalami kerugian dari PRT. Terlepas dari kasus-kasus yang muncul bahwa ada kasus PRT yang karena tekanan kemudian dia melakukan suatu pada anak asuhnya, atau beberapa proses ada calo yang memanfaatkan PRT untuk kejahatan. Saya kira kesempatan penduduk untuk mendapatkan pendidikan yang semakin sulit juga. Saya kira ini memicu makin tingginya jumlah anak perempuan dan perempuan yang masuk ke dalam lapangan pekerjaan sebagai PRT. Terima kasih. Dari dua dasar itu, saya kira memang ada problem besar pada tingkat cara berpikir kita. Kenapa? Pertama, fakta menunjukkan PRT itu bekerja. Dan fakta juga menunjukkan bahwa dengan bekerjanya PRT itu memberikan kontribusi besar pada hampir seluruh sektor berkehidupan kita, mulai dari tata negara kita, ekonomi,
bagaimana praktek eksploitasi hingga terbunuhnya banyak PRT, kemudian di Bogor beberapa waktu yang lalu, di Jakarta. Ini fakta global. Kenapa ILO 2011 kemudian anggotanya menyepakati ada konvensi 189 yang itu berproses setelah hampir lebih dari 70 tahun, karena itu diinisiasi dari 1930. Banyak negara mulai mengusulkan ini sektor paling rentan, mereka bekerja tetapi mereka seolah-olah tidak bekerja. Secara substansi masih jauh dari standar yang diatur di dalam konvensi ILO 189, tetapi setidaknya sebagai inisiatif awal itu mestinya mendorong pemerintah untuk lebih progresif. Bagaimana undang-undangnya ini yang saya kira harus menjadi kesadaran bersama gitu ya, dan perlu dukungan publik karena kita ini juga tidak bisa berbuat banyak kalau tidak dapat dukungan dari teman-teman media, dari kawan-kawan yang selama ini concern di berbagai isu gitu. Termasuk saya kira penting nanti gerakan ini akan minta dukungan kawan-kawan yang bekerja di berbagai isu, kemudian kelompok lintas agama dan lain sebagainya. Karena dari perspektif manapun memanusiakan orang itu adalah wajib, tidak boleh tidak. Saya kira yang kami dampingin dari kasus-kasus yang ada itu ternyata peraturan itu juga mempersulit PRT. Misalnya kita ada kasus di Cianjur, bagaimana seorang ibu hamil kemudian dengan suaminya karena dia tidak punya surat nikah, menyulitkan sekali, harus membawa anak ini pulang ke Indonesia, harus mengurus di departemen 3 departemen. Ternyata itu Cianjur kasusnya dekat. Bagaimana kalau yang di luar Jawa itu harus datang ke sini dari pemangku kepentingan. Ya memang begitulah keadaannya, peraturannya. Jadi saya pikir perlindungan untuk PRT baik di dalam maupun di luar negeri, mulai dari desa sampai ke tingkat negara, ini memang sangat memprihatinkan dan kita perlu bersama-sama untuk memikirkan dan juga mendorong pemerintah bagaimana agar pemerintah memberikan pertama, memang dari segi peraturan, tapi peraturan saja tidak cukup, karena itu bagaimana pelaksanaannya di lapangan, realisasi, apakah memang juga berpihak pada para pekerja rumah tangga ini. Yang ketiga dari segi sisi masyarakat, bagaimana masyarakat di tingkat kita juga, karena dari definisi mereka bilang PRT adalah pembantu rumah tangga, bukan pekerja rumah tangga, sehingga menyebabkan mindset di dalam pikiran mereka dia ya direndahkan, kemudian kelasnya yang berbeda dan bisa ditekan dengan semena-mena. Dengan profesi-profesi yang lain. Mungkin tadi Andis juga menceritakan bagaimana PRT migran itu tidak mempunyai skill, tidak dibekali skill yang cukup dan juga harus bekerja di luar negeri, dan masalah-masalah yang mereka alami sebagian besar memang pertama adalah karena persoalan skill, dan kedua sebenarnya perlindungan negara itu tidak tersedia. Nah, salah satu perlindungan negara yang Mbak Koda bilang tadi bukan semata-mata ada aspek hukum, tetapi aspek pendidikan. Itu sebenarnya yang menjadi concern dari Institut Kapal Perempuan organisasi saya, sehingga mendesakkan bahwa di dalam rancangan undang-undang PPILN itu sudah harus masuk aspek pendidikan yang itu harus dikelola negara ya, bukan oleh PPTKIS ya, atau perusahaan PPTKIS, sekolah-sekolah PRT. Oh, jadi mendidik orang menjadi pekerja rumah tangga ya, karena seperti dipertanyakan gitu, kok orang mendidik menjadi pekerja bukan gitu. Padahal kan sebenarnya kalau dia merupakan pekerjaan yang diberikan upah layak dan perlindungan, job kerja yang sama dengan pekerja-pekerja yang lain, ya memang nggak apa-apa ada sekolahnya. Nah, ketika ini juga diajukan kepada pemerintah maupun daerah maupun nasional, itu juga enggak. Jadi perempuan pasti bisa gitu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tapi kan belum tentu juga. Nah, studi
dengan hitungan ekonomi yang itu selama ini jarang atau ini yang disembunyikan. Nah, kawan-kawan, saya kira itu beberapa pandangan yang telah disampaikan. Berapa yang sampai ke pihak kepolisian dan hukumannya apa saja. Kemudian yang kedua, terkait dengan kasus-kasus bias seperti misalnya si PRT akhirnya membela diri dengan cara menyakiti si majikan. Nah, hal-hal seperti ini tuh ada perlindungan untuk si PRT-nya nggak sih? Deliknya tuh seperti apa? Kemudian yang ketiga, apa saja upaya-upaya yang sudah dilakukan baik oleh teman-teman koalisi maupun dari pemerintah untuk menangani kasus-kasus yang menimpa PRT di Indonesia ini? Kami yang memperhatikan wanita-wanita Indonesia semoga ke depan dengan adanya forum ini peningkatan wanita Indonesia bisa diperhitungkan ke depan. Saya dari Tuan Guru mengingat negara kita sudah beberapa puluh tahun mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Begitu banyaknya penganiayaan, penghinaan, perlindungan kepada mereka juga lemah. Saya lihat di sini pemerintah kurang begitu berperan, sehingga hanya mereka memperhitungkan income yang didapatkan dari pada tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri. Nah, sejauh ini undang-undang ini kan masih belum berlaku ya, mengingat beberapa puluh tahun kita sudah mengirim tenaga kerja terhadap luar negeri. Di samping itu juga karena masyarakat kita termasuk pemerintah di alam bawah sadar menganggap bahwa PRT itu nista. Cuma itu aja. Selagi masyarakat kita juga pemerintah menganggap PRT itu rendah, gak akan ada istilah perbaikan untuk PRT. Juga kita pada meningkatnya, dan saya boleh minta deskripsi meningkatnya itu berapa, perkiraan juga nggak apa-apa sebagai gambaran. Terus tadi Mbak Tulis kan cerita bahwa teman-teman di Jala itu sesungguhnya sudah membuat sekolah untuk PRT, sebenarnya untuk supaya mereka punya kompetensi keahlian PRT itu apa aja gitu.